selama ini selalu dibohongi oleh pihak kedua dengan alasan PSN. Dengan merekayasa mengkriminalisasi secara hukum, maka kami mengingatkan polisi supaya jangan sampai mau diperalat lagi. Bukan harus menjadi jongos oligarki. Akhirnya kepala desa yang dipilih oleh rakyat disuruh mengkhianati amanat rakyat. Lebih sadis. Yang namanya penjajah model Belanda yang diambil itu penghasilannya. Ya. Ini mah kita orang pribumi masa digusur. Proyek PIK ini dihentikan. Baik. Harus dihentikan. Karena sudah jelas menyengsarakan rakyat. Sampai saya dikriminalisasi. Ditahan, ditakut-takuti, segala macam. Kelakuannya alihan napi dengan orang-orangnya. Yang memperalat polisi, camat, kepala desa. Kesabaran rakyat ini ada batasnya. Bisa terjadi revolusi. Tadi pada saat kita mau acara halal bihalal jam 10 ada WA masuk dari Propam. Ada, jadi diberitahukan bahwa sudah ada surat perintah dimulainya Dumas. Jadi sudah jalan proses yang di Propam, tinggal kita nunggu yang di Kompolnas ya Pak Haji. Kita juga memang waktu itu sudah melaporkan oknum ini ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan untuk melindungi ya beliau sebab khawatir nanti dikriminalisasi, kami juga ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu ya sebagai progres update dari kami, bahwa memang di saat situasi seperti ini selalu ada pengkhianat-pengkhianat ya. Bahkan dari zaman kolonial Belanda sudah ada itu Pak Haji. Ya ada istilah Londo Ireng lah atau apapun, dan ternyata sekarang pengkhianatnya sudah masuk ke lingkungan istana, pemerintahan dan oknum aparat kepolisian. Nah, selanjutnya saya minta mungkin tanggapan Pak Haji Fuad. Mungkin berbagi pengalaman lah, cerita dulu bagaimana sih kasusnya gitu ya, sampai Pak Haji dikriminalisasi oleh oknum aparat kepolisian, dan bagaimana keadaan sekarang ini sejak kasusnya kita dampingi oleh LBH Muhammadiyah. Monggo Pak Haji. Oleh LBH Muhammadiyah. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari LBH PP Muhammadiyah yang turut mendukung, membantu saya atau kami keluarga dalam rangka menuntut keadilan, dan menuntut hak yang selama ini selalu dibohongi oleh pihak kedua dengan alasan PSN. Itulah, jadi akhirnya kami ini didolimi dengan merekayasa mengkriminalisasi secara hukum. Maka kami mengingatkan polisi supaya jangan sampai mau diperalat lagi. Jangan mau diperalat lagi. Anda itu bertugas, mempunyai kewajiban adalah mengayomi rakyat. Bukan harus menjadi jongos oligarki. Sebab kepentingan Anda, gaji Anda itu makan dari pajak rakyat. Ini yang harus diinikan. Jangan sampai menjadi orang yang berkhianat kepada rakyat. Sebab Anda ini adalah orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai disalahgunakan, supaya ke depan ini yang tadinya melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut jangan sampai terulang lagi,
Dan kalau itu secara gentle harus mempertanggungjawabkan. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh aparat pemerintahan dari mulai Mendagri sampai ke bawah. Jangan sampai kepala-kepala desa ini diperalat melalui abdesi. Abdesi ini jadi alat politik pemerintah. Akhirnya kepala desa yang dipilih oleh rakyat disuruh mengkhianati amanat rakyat. Harusnya membangun, memajukan nasib rakyat, yang terjadi adalah memiskinkan rakyat. Selama ini sudah hampir 20 tahun ini terjadi, rakyat kita di sini kesulitan di dalam usaha, dalam kehidupan di bidang pertanian. Baik itu air untuk persawahan, untuk tambak, maupun obat-obatan. Itu kayak sengaja kami dimiskinkan. Seperti sengaja dimiskinkan. Ya akhirnya timbullah ya ada proyek ini. Di berbagai rekayasa. Akhirnya yang terjadi melebihi sikap ataupun perlakuan penjajah, lebih sadis. Yaitulah kalau yang namanya penjajah model Belanda yang diambil itu penghasilannya. Ini mah kita orang pribumi masih digusur. Kita yang udah bertempat tinggal dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, di mana ini adalah kami ini adalah penerus dari leluhur kami di Banten. Jangan sampai diusik oleh kepentingan sekelompok orang, hanya kepentingan untuk bisnis semata. Inilah maka kami dalam acara halal bihalal ini ingin menggalang bersama kesatuan dan persatuan senasib yang kena kami didolimi untuk berontak semua, menuntut hak. Jangan sampai kita ini selalu dibohongi, dibodohi. Yang dituntut itu ada keadilan, supaya proyek PIK ini dihentikan. Harus dihentikan, karena sudah jelas menyengsarakan rakyat, sudah jelas memiskinkan rakyat. Ini kepada pemerintah harus ngelihat mata kepala sendiri. Jangan ngelihat tergoda karena diiming-imingi pajak dari ini. Harus dilihat kepentingan rakyat lah yang lebih diutamakan. Anda itu dipercaya dari rakyat. Kedaulatan itu ada di rakyat. Itulah. Maka kami menghimbau supaya pada sadar, supaya kembali lagi kepada fungsi tugas kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Itulah yang sementara ini yang terjadi pada diri saya, sampai saya dikriminalisasi. Itulah sampai secara nyata dikriminalisasi sampai saya ditahan, ditakut-takuti segala macam. Ya akhirnya ya sekarang ini adalah saya menjadi korban kedoliman dari proyek PIK itu sendiri. Bukan bohong, karena saya ngerasakan. Ini akhirnya saya sampai terjadilah sakit, karena saya stres berat, akhirnya merambat ke yang lain-lain sampai sekarang lebih daripada nilai materi. Sakit saya ini di operasi ini itu udah nggak ada harganya, karena salah satu organ saya ini sudah rusak. Gara-gara apa? Gara-gara proyek dan kelakuan daripada orang-orang PIK itu sendiri, terutama kelakuannya Ali Hanafi dan orang-orangnya yang memperalat polisi, camat, kepala desa, yang akhirnya saya ini salah satu korban dari mereka. Maka kami menuntut keadilan, dan Ali Hanafi harus bertanggung jawab. Jangan sampai
berani hanya ini, harus gentle mempertanggungjawabkan, karena perbuatan dia sudah merugikan orang lain, harus bertanggung jawab, maka harus dihentikan, harus diselesaikan kerugian masyarakat di wilayah Pantura Banten ini. Itulah harapan kami, jangan sampai kita ini dipimpong, ini begini, ini segala macam, direkayasa. Akhirnya apa? Akhirnya yang diinikan adalah dari orang-orang kecil, model kepala desa Kohod. Dianya selalu menyelundup, menyembunyi. Itu gak gentle. Saya khawatirkan di kemudian hari kesabaran rakyat ini ada batasnya. Bisa terjadi revolusi, jangan salahkan rakyat Banten. Itulah, kami sudah didolimi. Jangan sampai rakyat Banten ini hilang kesabarannya. Tolong kepada Ali Hanafi, Agwan, jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Harus berani berbuat, berani tanggung jawab. Itulah. Demikian harapan kami, semoga ini menjadi satu peringatan kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Fuad ya. Jadi intinya Pak Haji melawan, sekarang sudah saja berontak terhadap perampasan tanah ya yang dilakukan oleh Agwan dan Ali Hanafi dan yang lainnya. Sebelum penutup ya, mungkin saya kasih update terkait dengan masalah sertifikat tanah yang sudah diserahkan Haji Fuad ke PIK 2. Informasi yang kami dapat bahwa Ali Hanafi akan menyerahkan sertifikat miliknya Haji Fuad Effendi Jarkasih seluas 92 hektar dengan jumlah sertifikat berapa Pak Haji? 12. Hampir 20 sertifikat. Tapi di Ali Hanafi bilang bahwa DP harus dikembalikan. Nah, memang kami sampaikan ke keluarga Haji Fuad bahwa sertifikat serahkan tapi DP hangus. Karena ini sepihak, dibatalkan sepihak oleh PIK 2 dan tentu proses transaksinya memang diawali dari intimidasi dan kriminalisasi. Bahkan kalau tadi saya dengar banyak kerugian berobat ke sana kemari, itu kan tidak terhitung jumlahnya. Maka tentu kami minta Ali Hanafi, kami minta Agwan PIK 2 untuk juga bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita oleh Pak Haji Fuad. Berapa biaya keseluruhan, baik biaya yang sifatnya material maupun imaterial, dan mungkin lebih dari uang DP yang pernah diserahkan ke Haji Fuad yang 2 miliar itu. Jadi oleh karenanya kami minta Ali Hanafi segera wujudkan itu, kembalikan sertifikat miliknya Haji Fuad tanpa DP dan kemudian bayar ganti rugi penderitaan yang dialami oleh Pak Haji Fuad Effendi. Itu sebagai closing statement dari kami. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Saididu yang sudah luar biasa menemani kita di sini. Pak Haji Fuad, semoga makin sehat Pak. Insya Allah perkara Pak Haji kita akan tangani sampai tuntas. Dan saya dari LBH PP Muhammadiyah terima kasih atas dukungan semua dari publik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.